Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi kaffah. Bersyukur pada Allah, sahabat semuanya, hari ini kita bisa kembali bertemu ya di hari yang ke-14 ya, di bulan suci Ramadan, di ceritamu, cerita cinta orang-orang mulia. Insya Allah dengan harapan menggugah jiwa, yang dengan itu cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jalannya, pada bangsa negara, pada keluarga, suami, istri, anak, pada sesama manusia, pada lingkungan semakin meningkat. Dikemas dengan cara yang sangat sederhana dan bahkan mungkin terkesan deso dari saya untuk Anda semuanya. Semoga Anda tetap sehat semuanya, dalam lindungan Allah, keluarga juga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan kisah-kisah cinta orang-orang mulia. Setelah kemarin kita bercerita tentang seorang yang akhirnya menjadi kekasih yang semula tidak kenal sama sekali, jodoh Allah dipertemukan lewat perjalanan kereta Jakarta Semarang. Masih ingat kan? Kalau sudah agak-agak lupa, lihat lagi dong cerita-cerita cinta kita sebelumnya. Hari ini kita bicara umum lagi tentang kisah cinta. Kisah cinta yang mudah-mudahan mengharu biru, penuh romantisme, dan tentu saja berakhir pada happy ending, berakhir pada kebahagiaan. Dalam salah satu bukunya, John Gray, Mars and Venus Together Forever, penulis ini menyebut arti diri seorang pria ditentukan oleh kemampuannya untuk mendapatkan hasil. Ini ciri khas laki-laki. Laki-laki itu lebih peduli kepada hasil. Sementara arti diri wanita ditentukan oleh perasaannya dan kualitas hubungan-hubungannya. Mereka lebih tertarik pada objek dan benda-benda, laki-laki. Sementara wanita berfantasi tentang kemesraan. Wanita akan merasa terpinggirkan ketika pria berkonsentrasi pada pekerjaan atau pemecahan masalah. Ia merasa si pria tidak peduli dengan perasaannya. Para wanita cenderung menghargai cinta kasih, komunikasi, keindahan, dan hubungan. Dua makhluk Allah ini diciptakan memang berbeda secara kecenderungan, secara perasaan, hasil-hasil kerja. Yang oleh Allah disebutkan laki dan perempuan ini diciptakan termasuk bangsa-bangsa, suku-suku, perbedaan-perbedaan lain, lita'arofu, untuk saling mengenal di antara kalian. Maka perbedaan itu yang membuat indahnya suatu interaksi antara laki dan perempuan, lebih tepatnya kita bicara cinta antara suami dan istri. Lagi-lagi, kisah cinta itu akan dialami oleh semua orang yang mengaku dirinya sebagai seorang manusia. Seperti kata John Gray tadi, kalau sudah ada cinta, maka di dalamnya pasti juga akan sering muncul konflik. Apalagi di musim pandemi, stay at home seperti ini kan, yang semula pagi sampai siang atau sore tidak satu rumah karena mungkin di sekolah masing-masing, di tempat kerja masing-masing. Tapi karena sekarang hampir 24 jam di rumah, wajar kan ada senggolan-senggolan, ada sesuatu yang sebelumnya kita mengatakan apapun mungkin tidak melukai pasangan karena tidak tahu, atau anak atau ke orang tua. Tapi sekarang gerak-gerik kita bisa mendapatkan respon yang setiap hari bersama di rumah. Itulah teman-teman, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda ketika memandang cinta. Tetapi perbedaan itu oleh Allah disuruh untuk lita'arafu, saling berkenalan di antara kalian. Kisah cinta berikut ini untuk menguatkan apa yang menjadi anugerah Allah SWT itu, mari kita lihat. Misalkan suatu saat Abdullah bin Umar, tahu kan Abdullah bin Umar yang biasa disebut sebagai Ibnu Umar, Abdullah anak Umar bin Khattab.
Kita tahu bagaimana Ibnu Umar ini salah satu ulama muda selain Ibnu Abbas di zaman Rasulullah, ahli tafsirnya Rasulullah. Masih muda, sangat kuat, cerdasnya luar biasa, kesolehannya tidak usah ditanya lagi. Mereka adalah ring-ring utama Rasulullah di anak-anak muda. Suatu saat Abdullah bin Umar membeli pada waktu itu, karena masih ada perbudakan, seorang budak perempuan yang berdarah Romawi. Wajahnya cantik. Rupanya Abdullah bin Umar mulai ada ketertarikan dengan sang budak ini. Kemudian dia ada rasa mencintainya. Suatu hari dalam satu perjalanan bersama banyak rombongan, wanita itu terjatuh dari punggung keledai. Dengan cepat, jadikah seorang yang mencintai selalu peduli, selalu menomorsatukan orang yang dia cintai. Kita ingin mengatakan orang-orang soleh tetap dikaruniai kasih sayang dan cinta. Jangankan orang soleh, orang jahat sekalipun, raja bengis, raja begal, tukang bunuh sekalipun, dia juga memiliki rasa cinta. Sering kita bahas untuk hal ini. Maka Abdullah bin Umar ketika melihat sang budak wanita ini terjatuh, segera ditolongnya dan membersihkan debu yang mengenai wajah sang budak perempuan ini. Sang budak perempuan ini tanpa banyak melihat sang tuanya Abdullah bin Umar, kebetulan budak perempuan ini begitu sopan dan lembut. Dia mengatakan, "Terima kasih, sungguh engkau adalah orang yang baik." Setelah itu ia beranjak meninggalkan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar terpana, tercekak dia, terbisu dia sambil merenungi kata-kata wanita itu. Tapi kemudian Abdullah mengatakan, "Awalnya aku membenarkan kata-kata wanita itu, tapi akhirnya aku berpikir bahwa aku tidak sebaik yang dia kira." Teman yang saya hormati, begitulah perilaku orang-orang yang mencintai. Kadang-kadang para pelaku cinta membutuhkan satu syarat agar untuk mendapatkan cintanya, atau memberikan syarat-syarat agar dia bisa menjerat yang dia cintai. Seperti kisah-kisah yang banyak diungkap di beberapa film, sinetron, drama. Cara-cara menjerat seorang perempuan, cara-cara merayu, cara-cara mendapatkan seseorang, yang sayangnya banyak pelanggaran-pelanggaran kepada syariat Allah SWT. Nah, seolah-olah kita ingin mengambil salah satu di antara sekian banyak ibrah di sini. Abdullah bin Umar, dia mencintai, dan yang dia cintai mengucapkan balasan kayaknya. Tapi dia tersadar bahwa tidak selamanya apa yang menjadi rasanya itu harus tertunaikan dengan sebaik-baiknya, dan bisa jadi tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi kita sedang bercerita, dia menenangkan cintanya untuk memenangkan cintanya untuk yang lebih besar. Kisah satu terkait dengan Abdullah bin Umar. Kisah kedua, waktu itu di Quraisy ada seorang laki-laki yang kaya, yang cakep, yang tampan, namanya Abdullah bin Rabi'ah. Abdullah bin Rabi'ah ini begitu memikat banyak perempuan, sehingga banyak gadis-gadis Mekah yang waktu itu ingin menikah dengan Abdullah bin Rabi'ah. Tetapi lihat, sejarah menceritakan beberapa kali dia menikah, tidak berapa lama wanita itu kembali ke rumah orang tuanya. Ada banyak perempuan datang pergi, sudah menikah dan kemudian pergi lagi. Sehingga tersilah kabar memang sang Abdullah bin Rabi'ah ini ternyata dia laki-laki yang tidak normal. Ketampanannya, kekayaannya, budinya yang lembut, ternyata ada kekurangan, dia tidak bisa memiliki salah satu sifat kelaki-lakian, kejantanan untuk memproduksi keturunan. Maka wajarlah kalau perempuan-perempuan itu akhirnya balik ke rumah orang tuanya. Karena salah satu sifat perempuan yang kita bahas di depan adalah adanya keintiman, adanya romantisme, adanya kedekatan, adanya sentuhan. Dan itu tidak didapatkan pada si tampan, si kaya raya Abdullah bin Rabi'ah. Tapi lihat dalam kisah selanjutnya, ada seorang perempuan yang namanya Zainab binti Umar bin Salamah. Dia penasaran bagaimana para perempuan itu kembali ke rumah orang tuanya. Maka Zainab binti Umar bin Salamah ini
kemudian mengatakan pada dirinya, "Demi Allah, saya adalah wanita yang berperawakan besar dan bergairah. Aku akan mencurahkan segalanya ini untuk Abdullah bin Robiah kalau menerima aku sebagai seorang istrinya." Maka ketika Abdullah bin Robiah ditinggalkan oleh banyak perempuan, datanglah si Zainab binti Umar bin Salamah ini untuk melamar, dan terjadilah pernikahan itu. Apa yang terjadi teman-teman? Zainab mencurahkan seluruh ketulusannya dan selalu sabar meladeninya. Seluruh pekerjaan cinta tiada syarat itu berbuah berkah. Akhirnya mereka dikaruniai 6 orang anak. Kisah di atas memang lebih dominan dari sudut pandang istri mungkin. Hanya saja ini sangat inspiratif untuk dijadikan pelajaran bagi kita semuanya para laki-laki. Teman-teman semuanya, lihat secara medis Abdullah bin Robiah divonis kalau bahasa sekarang tidak bisa menjalankan fungsi kelaki-lakiannya. Tapi Zainab binti Umar bin Salamah mengatakan, "Aku seorang perempuan yang besar dan bergairah. Aku akan serahkan cintaku tulus padanya." Dia tanpa syarat. Dia tahu resikonya nanti kalau bersuamikan dia. Mungkin beberapa keinginan seksualnya tidak terpenuhi, tapi karena niatan yang tulus, kemudian cinta yang tulus, membuat akhirnya suami istri ini yang mungkin divonis tidak bisa berketurunan karena si laki-lakinya bermasalah, ternyata dengan izin Allah, si Zainab sang istri ini berhasil memberikan motivasi, melayani dengan baik, melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, dan Allah izinkan kesembuhan bagi Abdullah bin Robiah. Sahabat semuanya, itulah sekelumit cerita cinta orang-orang mulia yang menggugah jiwa. Semoga bisa diambil pelajaran, kita ambil hikmah, kita ambil ibrohnya dari semua cerita-cerita kita. Sederhana, pendek, tidak terlalu panjang, tetapi harapan kita pada Allah SWT ini memberikan kita jiwa yang semakin tergugah, jiwa yang semakin mencintai. Semoga sukses puasa Ramadan tahun ini, semoga Allah menerimanya, dan semoga keluarga kita sehat-sehat semuanya, tidak ada satupun yang sakit, dijaga sama Allah SWT. Saya Darwis, founder, pengasuh Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua Gabu Indonesia, dan ngaji kita. Semoga Allah sekali lagi memberikan hidayah petunjuknya kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke surga dengan penuh keridhaan Allah. Dan mohon maaf, tidak lupa selalu saya sertakan sponsor utama Jerit Tomu adalah Madu Darwis. Semoga Allah memberkahi salah satu ikhtiar kita untuk bisa sehat mengikuti sunnah Rasulullah, mengkonsumsi madu dan kurma. Apalagi di musim pandemi butuh imun tubuh yang kuat, dan di bulan suci Ramadan lagi. Sekali lagi, mohon maaf atas segala khilaf. Selamat beribadah, selamat bekerja, selamat memberikan yang terbaik buat keluarga dan buat seluruhnya. Allah alam biswab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin selamanya ada di sampingmu, menyayangi dirimu sampai saat kan memanggilku.